Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Tidak lupa, sholawat serta salam tidak henti tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Suprapti SPD SD selaku Kepala SD Negeri 04 Serang. Yang kami hormati Bapak Dadang Purwanto selaku CGP Angkatan 11. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru serta staf SD Negeri 04 Serang. Selanjutnya, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, sambutan Kepala SD Negeri 04 Serang. Acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Dadang Purwanto SPD SD. Acara yang keempat adalah lain-lain dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ibu Suprapti SPD SD selaku Kepala SD Negeri 04 Serang. Kepada Ibu Suprapti, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati ini Bapak Dadang Purwanto selaku CGP Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 04 Serang. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita banyak diberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara sosialisasi diseminasi budaya positif ya oleh Bapak Dadang Purwanto calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat dan salam Allah senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat? Amin. Jangan tegang ya Bapak Ibu. Ini adalah ilmu yang baru lagi ya. Di sini 2 kali SD kami ya akan mengadakan diseminasi apa? Budaya positif. Yang pertama dilakukan oleh Bu Anikus Hartati. Beliau adalah CGP Angkatan 7. Nah ini di Angkatan 11 kami ketiban lagi. Alhamdulillah di SD Negeri 04 Serang ini mendapat kesempatan ya untuk memiliki guru penggerak lagi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Ini sekedar saya membuka sedikit apa tuh budaya positif ini. Saya sebagai mantan pengajar praktik di angkatan 5 dan angkatan 9 ya. Saya masih hangat di dalam benak saya bagaimana para CGP saya untuk
mengadakan diseminasi seperti ini. Ya. Hal ini sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu bagi sekolah instansi di mana CGP itu berada. Manfaatnya besar sekali. Karena nanti CGP akan memaparkan apa tuh budaya positif, bagaimana strategi penerapannya, bagaimana caranya, dan kendala-kendala apa yang akan dihadapi, kemudian manfaatnya, ya, manfaatnya bagi sekolah kita dengan menerapkan budaya positif. Sekilas dulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu itu tahu, ya. Ini saya nyulik sebentar. Budaya positif itu apa ya? Ini sekedar pembukaan saja bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini secara garis besarnya, ya, tentang budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kaitannya dengan mungkin sedikit banyak tentang kaitannya dengan di pendidikan guru penggerak. Kemarin saya sudah mendapatkan sedikit bahwa sebagai guru penggerak, calon pemimpin pembelajaran dan kemudian kedepannya akan menjadi pemimpin institusi. Institusi apa? Satuan pendidikan itu akan menggerakkan, ya, itu harus dapat menggerakkan dan memotivasi warga sekolah itu agar memiliki keyakinan dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Inilah titik poinnya, menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, nanti mungkin Pak Dadang nanti akan menjelaskan secara tuntas, mengupas tuntas, ya, bagaimana cara membangun budaya positif utamanya di SD Negeri 04 Serang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu erat kaitan sekali dengan standar nasional pendidikan, ya, BSN. Khususnya ada beberapa standar yang mengacu. Di situ ada budaya positif. Yang pertama adalah di standar kompetensi kelulusan, kemudian di standar pengelolaan pendidikan, kemudian di standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir di standar proses. Ini sekedar Bapak Ibu tahu, di dalam standar pendidikan itu ada 8 standar. Nah, di sini sudah masuk 4 standar yang ada budaya positif. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif itu perlu penerapan disiplin positif yang dipraktekkan untuk menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Ini sekedar uraian sebentar nih Bapak Ibu biar menjenengan tahu apa toh budaya positif dan kita tidak asing lagi. Karena apa? Di kurikulum Merdeka. Nah, nanti intinya kalau nanti masih menggunakan kurikulum Merdeka, ini tetap dijalankan, tetap dilaksanakan. Dan nanti saya mau tolong Pak Dadang di sini sebagai guru penggerak. Ini mohon mudah-mudahan bisa memotivasi, menggerakkan, ya, kemudian menularkan ilmu kepada teman-teman semua. Yang kedepannya nanti kita bisa melaksanakan budaya positif yang berpihak pada murid. Ya, Bapak Ibu,
Itu ya sekelumit dari saya. Ini nanti barangkali ada sesi tanya jawab, monggo nanti ditanyakan bagaimana nanti cara penerapannya di kelas masing-masing. Nanti bisa saya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Mas ya. Biar nanti ilmu yang didapatkan Pak Dadan benar-benar bisa diterapkan di sekolah kami. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Tugas ini, tugas dalam rangka pendidikan guru penggerak itu aslinya apa? Harus diterapkan di sekolah. Ilmunya diimplementasikan di sekolah masing-masing. Ya, ini termasuk tugas aksi nyata nggih Mas? Aksi nyata di modul 1.4. Walaupun saat ini sudah modul 2.1. Ya, ini sebagai aksi nyata. Aksi nyata itu apa toh? Aksi yang benar-benar dilaksanakan. Nanti barangkali panjenengan mau mengikuti lagi, itu adalah salah satu aksi nyata, wujud nyata dari ilmu yang telah diterapkan teorinya, dan ini dipraktekkan di sekolah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti. Ya, semoga membawa manfaat kita semuanya. Demikian yang dapat saya haturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Dadang Purwanto SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Dadang Purwanto SPDSD, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suprati SPDSD selaku Kepala SD Negeri 04 Serang, serta rekan-rekan semua, baik guru, staf, penjaga dari SD Negeri 04 Serang yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hari ini mengikuti diseminasi pada aksi nyata saya di budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Di sini nanti saya akan memaparkan apa itu budaya positif yang telah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4. Tapi sebelum saya paparkan, sepertinya rekan-rekan semua masih lesu, kurang konsentrasi begitu ya. Boleh minta waktunya sebentar untuk rekan-rekan berdiri ya. Oke. Ice breakingnya adalah begini. Ice breaking konsentrasi ya, konsentrasi gitu aja. Pakai tangan. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Gampang kan? Gampang. Tapi ada lagi. Jadi ketika tangan kanan itu nanti menyebutkan nama sendiri, ketika pas tangan kiri menyebutkan nama sebelahnya. Misalkan dimulai dari Mbak Mei, misalnya Dadang, Bu Suprati, nah begitu. Sebutkan nama jenengan dulu. Oke, bareng ya. Bareng tapi sama bilang lagunya juga. Konsentrasi dimulai bareng. Konsentrasi
Suprati. Sabar. Bu Suprati dulu. Oke, nanti bilang Bu Suprati dulu. Suprati, Bu Mei. Berarti yang kanan itu menyebutkan nama sendiri, yang kiri menyebutkan nama sebelahnya. Oke. Konsentrasi dimulai. Dadah Bu Suprati. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ya sudah, berarti langsung nanti ke Pak Bowo, ya. Oke. Sama Pak Bowo nanti. Oke, kita mulai dari Bu Sinta wis. Oh, dari Bu Mei, oke. Oke, ulangi. Harus ada dong, yang kamu nggak usah dong, yang tapi yang lain. Oke. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ini pelatih konsentrasi dulu Bu, sebelum kita ke materi. Lagi. Jadi konsentrasinya bukan ke sana tapi ke baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah sedikit kebetulan Bu, saya di sini ya. Saya di sebelah mana ya, biar enak. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir dan kita akan mulai sesinya yaitu diseminasi budaya positif. Ini isinya daging semua teman-teman. Nanti jadi kalau tidak mendengarkan rugi. Beda dengan yang snack yang ada di depan teman-teman, itu nggak ada dagingnya yang jelas. Kalau ini nanti isinya insya Allah daging semua. Pada modul 1.4 ini memang modul yang sangat padat dan benar-benar harus fokus. Artinya kami di sini di modul budaya positif ini banyak materi yang kita pelajari sampai ada beberapa poin pengisian yang kita kadang terlewat, diingatkan oleh Fasil. Di sini juga saya sudah mencoba mempraktekkan beberapa budaya positif baik di kelas ataupun di sekolahan, walaupun belum semuanya mungkin terpenuhi ya. Baik, yang pertama itu tujuan dari hari ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi diajar Dewan Tara. Seperti yang kita ketahui, Pak KHD ini adalah Bapak Pendidikan kita. Yang pada tiap tanggal berapa dijadikan Hari Pendidikan? 2 Mei. Ya, seperti tanggal lahirnya Bu Mei, ada tanggal 2 Mei. Oh, 25 Mei bukan 2 Mei ya. Paling enggak ya. Iya, makanya Bu Mei ini jadi tenaga pendidik sekarang karena sama dengan dia jadi baik, itu tadi tujuannya teman-teman. Jadi saya akan mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman. Karena poin di sini adalah apa? Murid agar bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu seperti kita dimanapun kita berada, ketika kita sudah nyaman, aman, ya itu kan enak. Seperti suasana di kantor kita ya, di tempat kerja kita kan terasa aman dan nyaman ya. Sama rekan-rekan yang masih single itu ketika sudah nyaman dengan seseorang itu akan enak, tidak akan mudah berpaling. Begitu juga ketika kita di lingkungan kerja sudah nyaman, enak, nggak mau pindah-pindah. Sama dengan murid, ketika dia ada di lingkungan tempat belajar yang aman dan nyaman, maka murid lebih enak untuk menyerap pendidikan ataupun pelajaran. Nah,
Ini ada beberapa materi yang nanti kita akan pelajari ya. Tadi budaya positif, disiplin positif, ini nanti apa sih disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia. Nah, kita itu kan manusia pasti punya motivasi ketika kita berperilaku ya. Nah, Bapak Ibu ada di sini kan juga punya motivasinya ya kan, bekerja ada motivasinya. Terus keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang mungkin ini hal baru bagi kita di kurikulum Merdeka ya. Sebenarnya mungkin sudah kita laksanakan tapi mungkin ternyata namanya ini begitu. Terus kebutuhan dasar manusia serta 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi ini materi nanti yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah budaya positif. Apa sih budaya positif? Tadi Bu Prapti juga sudah memaparkan sedikit tentang budaya positif. Nah, ini akan saya tambahkan sekali lagi teman-teman. Jadi budaya positif itu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sekarang itu pembelajarannya itu berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Nah, pelaksanaan pembelajaran yang bagaimana yang dimaksud itu, yaitu pada pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif. Nah, ini diharapkan interaktif, inspiratif, dan sekali lagi menyenangkan. Nah, ini yang penting menyenangkan semua. Kalau kita semuanya menyenangkan, di sini senang, enak. Juga menantang, ya menantang untuk siswa dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi tidak hanya menunggu guru saja. Ini murid biar aktif. Dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini memang PR dari kita semua ini. Kita harus bisa melihat bakat, minat siswa kita, ya kan? Karena semua siswa itu kan kadang beda-beda nih bakat minatnya. Mulai dari sekarang kita harus bisa jeli. Dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini saat ini memang sedang jadi sorotan untuk psikologisnya, apalagi banyak pembulian untuk saat ini ya. Sampai-sampai ada banyak berita yang sampai budir ya. Ya, karena psikologis peserta didiknya ini ya, diharapkan kita nanti bisa memenuhi semua itu dengan menerapkan budaya positif. Nah, nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, Pak Gade mengumpamakan, jadi gini Bapak Ibu, yang di sini yang petani siapa? Busana ya, Busana kan petani, ya kan, petani kan di rumah saya jadi guru petani, ya kan. Nah, jadi bisa diibaratkan sekolah ini itu seperti sawah. Ya, seperti Pak Jadawan mengungkapkan itu, jadi sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Nah, kalau Busana kan punya sawah, itu kan tempat persemaian bibit di Busana ya. Nah, bibit Busana ini, wenehnya ini agar bisa berkembang secara maksimal, maka Busana ini sebagai petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya kan dengan cara ditraktor, terus semprot, dikasih air, nah dibasmi ulat-ulatnya atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman tersebut, ya kan? Biar apa sih? Biar sawahnya, tanamannya tumbuh subur, tumbuh baik di sawah tersebut kan. Tugas kita kan menjaga area sawah ini kan. Nah, sama seperti halnya sekolah. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid, menjaga murid dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik tadi. Kalau sawah itu dari hama, wereng dan sebagainya, kalau ini dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tugas kita ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mengusahakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Sudah apa belum kira-kira ya? Sudah ya. Sudah, anak-anak senang belajar di sini dan menjaga serta melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini dari hal-hal yang tidak baik ini banyak sekali pemaparannya, gitu. Agar nanti murid tumbuh dengan profil pelajar Pancasila. Nah,
Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal agar mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun tadi budaya positif tadi. Budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif itu perlu yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin, kata-kata disiplin ini kita sudah dengar dari dulu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Disiplin, kata-kata disiplin memang sudah sering kita dengar dari dulu. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep satu. Jadi kita tadi fokus gimana sih kita menjalani budaya positif? Nah, paling kan kita harus menguasai 6 ini: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, proses kontrol dan segala sesuatu. Ini nanti kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi agar budaya positif ini dapat dijalankan. Nah, ini nanti kita ke-6 ini akan kita bahas ke depannya. Nah, sebelum saya lanjut ke disiplin positif, kira-kira kan sudah banyak dengar nih kata-kata disiplin. Di sana disiplin positif itu kira-kira apa menurut teman-teman sekalian, di benak teman-teman sekalian? Bu Sinta, ada pandangan disiplin positif? Bu Sana? Oke. Mungkin menurut saya disiplin positif itu suatu kegiatan yang kita lakukan terus-menerus dan itu tuh berpengaruh positif kepada lingkungan. Oke, Contohnya kegiatan. tertib gitu ya, Oke, ketertiban. kegiatan yang dilakukan secara kontinu, Ya, dan menimbulkan ketertiban. berpengaruh baik di lingkungan. Oke, ada yang lain? Pak Bowo, Bu Rilo? Disiplin positif? Iya sama, disiplin positif artinya kan positif itu kan baik ya. Disiplin itu biasanya kegiatan yang sering kita lakukan, tapi kegiatan dalam hal-hal yang baik. Sama kata Bu Sinta tadi, nanti berpengaruh pada hal-hal yang baik. Nah, jadi betul disiplin positif itu adalah ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Caranya disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri. Jadi kalau disiplin kan tidak usah dipaksa karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa, nah ini tanpa ini. Disiplin ini maksudnya di sini tanpa iming-iming, tanpa hukuman, tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hadiah. Sekarang anak-anak misalkan tadi Bu Sinta contohnya apa Bu? Masuk jam 7, anak-anak masuk jam 7. Nah diharapkan anak kan disiplin terus ya masuk jam 7. Tapi harapannya itu bukan karena iming-iming nanti kalau yang masuk jam 7 diberi permen atau diberi apa, atau karena nanti diancam ketika saya terlambat jam 7 itu nanti akan ada hukuman. Nah, harapannya disiplin positif ini adalah menerapkan disiplin, sikapnya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Itu masuk disiplin sini. Jadi seperti contoh di sini. Jadi anak kan sudah paham nih, ketika dia masuk setelah jajan kotor, dia mencuci tangan sendiri pakai sabun. Ini kan dia sadar sendiri. Jadi ada sudah beberapa disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Terutama kita sudah menyediakan sabun dan cuci tangan di luar kelas masing-masing. Jadi anak sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Tapi tanpa sadar anak ini sudah melakukan tanpa iming-iming. Apakah kalau mencuci tangan ketika kotor nanti dapat hadiah? Enggak. Tapi anak sudah melakukan sendiri. Ya, dan ini betul tadi dilakukan secara kontinu, sadar tapi tanpa iming-iming. Nah, ini contohnya tadi, ataupun hadiah. Jadi memang sudah ada beberapa kegiatan di sini yang sudah mengarah ke disiplin positif yang tanpa kita sadari, ternyata itu disiplin positif. Nah, ada beberapa teori disiplin positif di sini. Ini agak panjang penjelasannya memang.
yang menerapkan teori ini juga bukan dari orang Indonesia, jelas teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Bacanya seperti itu mungkin ya, Dr. William Glasser. Jadi begini, teori kontrol itu mengingatkan kita bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, Anda itu hanya bisa mengontrol diri sendiri. Contoh begini Pak Bowo, oke Pak Bowo. Pak Bowo, misalnya gini, oke tangannya menggenggam Pak Bowo, oke. Kalau saya suruh buka mau apa enggak? Mau. Berarti saya bisa mengontrol Pak Bowo. Saya suruh buka mau apa enggak Pak Bowo? Enggak mau, oke. Kalau saya kasih uang 100.000 mau? Suruh buka kepala tangannya? Mau. Tapi sebenarnya atas dasar kemauan sendiri apa atas uang 100.000 tadi? 50-50. Tapi sebenarnya bukan karena 100.000. Ketika kita diberi 100.000 untuk tetap menggenggam tangan kita pun, ketika hati kita, diri kita tidak mau membuka itu, tidak akan pernah terbuka tangan itu. Betul apa enggak? Ya kan? Seperti halnya kita sendiri. Ketika melakukan sesuatu, kalau bukan tergerak dari hati ya nggak akan bisa, karena yang bisa mengontrol itu ya kita sendiri, bukan orang lain, ya kan? Apa ketika Pak Bowo masuk di sini, apa Bu Prapti yang menyuruh besok berangkat jam 7? Enggak kan? Tapi kita mengontrol diri sendiri, dari rumah berangkat jam sekian sampai sekolah sebelum jam 7, itu kan kita sendiri. Jadi sebenarnya pada dasarnya orang lain nggak bisa mengontrol kita, ya kan? Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Nah, makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya kan, tadi misalkan nggak bisa saya mengontrol Pak Bowo untuk suruh datang tepat waktu, tapi hanya Pak Bowo sendiri yang bisa mengontrol tadi. Karena apa? Berdasarkan nilai-nilai yang Pak Bowo hargai. Terus semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ada satu, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal ataupun keyakinan kelas. Ini kita semua perilaku itu pasti punya tujuan, ya kan? Misalkan Bu Rilo ketika datang ke sekolah, ya kan, berangkatnya diusahakan tidak telat. Itu karena pasti ada sebab di sini motivasinya, menghindari hukuman karena ada face-print, ya kan, atau mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Ini kita yang tahu sendiri di antara ini, ya kan. Apa benar-benar menghargai sendiri karena saya sudah terbiasa jadi disiplin sebelum jam 7, atau karena menghindari hukuman. Nah, ini motivasi semua perilaku manusia memiliki tujuan. Terus ada beberapa model berpikir, yaitu menang-menang dan kolaborasi. Ini nanti penerapannya dalam posisi kontrol, yaitu guru ini, terutama guru. Jadi nanti posisi guru itu biasanya akan menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, terus manajer, atau menjadi pemantau. Ini nanti juga kita akan bahas satu-satu. Ini sesuai dengan disiplin positif teori kontrol. Nah, terus ini berdasarkan kebutuhan manusia, kita itu mempunyai lima kebutuhan dasar, yaitu satu, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini pasti manusia memiliki kebutuhan dasar ini. Misalkan kita bekerja, kan apa sih kebutuhan yang kita di sini pasti ada, ya kan? Apa bertahan hidup, atau kasih sayang, kesenangan, atau bekerja hanya untuk senang-senang, atau bebas, ya. Ini nanti kita akan bahas juga. Ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah,
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini tujuannya. Seperti Pak Bowo punya nilai-nilai tersendiri. Nah, karena menghargai diri sendiri, saya memang ingin datang tepat waktu. Karena menghargai diri sendiri. Sama dengan anak-anak juga begitu. Tujuan disiplin positif begitu. Nah, makna disiplin tadi kita singgung awal, disiplin positif dan makna disiplin itu sebenarnya dari bahasa Latin disciplino, disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini pelajaran dulu SMA ya, Sokrates dan Plato ya. Ya ada. Oh, kuliah Sokrates dan Plato. Oh ya. Maaf, saya SMA-nya jurusannya filosofi, jadi Sokrates dan Plato itu sudah masuk. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai tadi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, ya kan? Bocah ora disiplin sih, lambi tokake, ya kan begitu. Maknanya di kita itu kadang berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya kan? Lambi lebokake, kalau tiap upacara tertib tidak boleh bicara sendiri, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib. Contoh Bu Elok ke Pemalang. Bu Elok ke Pemalang itu kan pasti pakai helm gitu. Pakai helm itu kan jadi apa sih? Iya, menurut polisi. Karena adanya tata tertib ya yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Jadi berarti belum dari panggilan hati gitu, karena memang ada tadi. Semuanya memang seperti itu. Kadang disiplin itu banyak orang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Karena tadi ada hukuman dan ada sanksi keterpaksaan. Lebih tepatnya. Nah, untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin tadi, disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri ini. Adapun definisi kata merdeka adalah ini, kalau dari bahasa Jawa itu merdeka iku jarwonya naromo lepasing pangreh ing kuku kuat kloso amandiri priyanggo. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara arti kata murid merdeka. Nah, masih ada Bapak Ibu. Nah, untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satu yang dikembangkan adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada murid. Sama ketika kita sudah melakukan dalam waktu yang lama, harapannya adalah sudah melekat dan akan terbentuk pada diri murid. Kira-kira budaya positif yang sudah kita jalankan apa ya? Busana kira-kira sudah. Sebenarnya sudah, cuman kita tidak menyadari budaya positif yang sekolah kita laksanakan. Kira-kira apa Busana misalkan? Harus masuk jam 7 sudah, anak-anak sudah masuk ya. Terus sebelum masuk ke kelas, anak harus berbaris di depan dulu. Ya, terima kasih. Betul, itu beberapa budaya positif. Satu lagi juga tiap hari Kamis ya. Tiap hari Kamis juga membaca Asmaul Husna bersama-sama di
halaman sekolah. Itu beberapa contoh budaya positif. Tiap pagi sudah membaca surat-surat pendek, ya kan? Tiap pagi ketika berdoa sebelum pelajaran, terus apa lagi? Sholat duha. Ada yang kelas ini juga sholat berjamaah. Itu contoh beberapa budaya positif yang sebenarnya sudah kita lakukan. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, ini tanpa ancaman, tanpa hukuman. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi ini ada kesepakatan antara kita dan siswa. Kalau sudah sepakat, itu siswa merasa bertanggung jawab. Jadi bukan satu sisi, bukan kita saja ya yang membuat aturan, nanti sampai pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini beberapa contoh budaya positif ya yang sudah kita terapkan ya. Anak-anak sudah terbiasa membersihkan halaman sekolah sendiri walaupun tanpa disuruh ya. Ketika ada yang kotor, membantu Mas Sugeng untuk membersihkan halaman. Ketika masuk, baris dulu di depan kelas ya. Nah, untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif itu sudah membudaya, maka nilai karakter yang diharapkan akan berbentuk pada diri murid. Ini salah satu bentuk budaya positif. Nah, ya, upacara sudah tertib, ya. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru, seperti tadi yang saya bilang, antara guru dan siswa. Ya. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran. Contoh ini kemarin, ini anak kemah itu tanpa kita suruh. Dia itu tidak menemukan tempat sholatnya penuh. Mereka itu hanya mengambil wudhu di rumah pemukiman penduduk. Mereka sholat sendiri, diimami. Nah, ini contoh beberapa disiplin positif ya, yang sudah menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ini kemarin saya ambil gambar juga sambil merasa senang dan terharu. Jadi memang saya pernah ada 2 kali sesi dalam kemah, dulu di Tegalmelati, itu angkatan tahun berapa, saya sampai kaget masuk ke dalam tenda itu anak-anak sudah sholat sendiri, lebih banyak dari ini. Ini kenapa di luar? Karena di dalam tenda banyak anak-anak. Ini sholat sendiri. Tahun kemarin dulunya lagi waktu di Tegalmelati sama, tapi di dalam tenda. Jadi ini kan kita nggak nyuruh, mereka sudah tahu sendiri nilai-nilai kebajikan apa disiplin apa. Sudah bertanggung jawab, sudah punya tanggung jawab. Seperti halnya ini pembacaan Asmaul Husna yang ada di depan kelas. Mengajarkan nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid kita, itu menurut Daini Kosim. Ya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin kita capai tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gimana lagunya? Saya lupa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, yang kedua teori motivasi hubungan dan penghargaan. Ini tadi saya bilang, ketika kita mengajar di kelas, terus datang tepat waktu, elok mengajar, datang tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan panjenengan? Motivasinya apa? Pingin dalam kepala sekolah, apa karena bayarannya gede, karena kewajiban. Oke. Kalau Bu Sana,
tanggung jawab. Kalau Bu Rilo karena disiplin. Oke. Motivasi kita memang masing-masing Bapak Ibu. Nah, saat mengajar di kelas itu kenapa kita datang tepat waktu? Mungkin ada yang agar menghindari hukuman biar tidak ditegur oleh atasan, ya kan? Agar tidak dapat surat teguran, wong terlambat terus. Ini kan namanya motivasi beda-beda. Mungkin ada yang ingin mendapat ujian, beres kayak Bu Ino. Esok-esok jam 6 wis tes sprint. Wis tekan ngrewangi masukkan. Iya. Ngrewangi masukkan. Ini atau ingin mendapat gerak atau ada yang ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, ini yang kita harapkan yang ketiga. Biasanya alhamdulillah kita semua motivasinya yang ketiga ya. Menghargai diri sendiri sebagai teladan murid agar dicontoh oleh murid kita. Nah, itu ternyata kita sudah menerapkan disiplin positif, teman-teman. Kalau tidak ada aturan gimana sih? Apakah kita akan tepat waktu? Nah, ya kan? Ini tadi motivasi kita datang itu, motivasi perilaku manusia itu ada eksternal dan internal. Menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, bayaran tambah bukan, ya, atau menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini yang ini ya, semoga kita semua bisa yang ini, motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada beda hukuman dan penghargaan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila ada suatu pelanggaran tentu ada sesuatu yang harus terjadi. Nah, tindakan atau peraturan kelas, nah ini namanya keyakinan kelas ya sekarang ya. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka namanya apa? Tata tertib nih Bu Praktik ya. Tata tertib. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Lah keyakinan kelas ini nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Nah itu pasti ada konsekuensinya. Contoh, jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini identitasnya gagal, seseorang yang menerapkan hukuman pasti akan menyakitkan, ya kan? Contoh dengan tahu hukum suruh push up, menyakitkan, pasti akan merasa tersakiti, tidak nyaman untuk jangka panjang. Sama ketika saya dulu sekolah juga begitu. Cangkang kipas angin, terlambat 5 menit, muter lapangan 5 kali. Ini kan hukuman ya. Tapi dalam disiplin ini pasti ada konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi dan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman jangka waktunya panjang. Kalau dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, korban ini tidak mendapat keadilan. Korban mendapat keadilan, misalkan bocah anak kancane dokom ya kan, si korban senang terus mendapat keadilan, ya kan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini yang saya kira ini paling bagusnya restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Contoh misalkan begini, anak ada yang meminjam penghapus temannya, dihilangkan ya kan, kita tanya bagaimana. Nah ini nanti apa langsung dukung bocah, apa bocah suruh mengganti. Nah ini nanti direstitusi. Nah hukuman itu bersifat terencana dan tiba-tiba. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati konsekuensinya. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman, oke, Pak Bu. Kalau lari mengelilingi sekolah, mengelilingi lapangan, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ternyata sudah pintar-pintar semua ya. Oke, jawabannya langsung. Oke. Nah, mengganti kertas itu konsekuensi, membersihkan lemari itu konsekuensi. Ini hukuman dan konsekuensi. Ini tadi saya bahas yang ketiga keyakinan kelas, berarti kurang 3 lagi ya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan prinsip universal yang disepakati bersama. Ini harus bersama teman-teman semua. Ini lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik.
Seorang akan tergerak karena punya keyakinan, semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian aturan. Makanya kalau bisa keyakinan kelas itu disepakati bersama. Ini tentang keyakinan. Harus ada kesepakatan bersama antara kita dan siswa. Keyakinan hendaklah bersifat abstrak, ditulis berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bentuk positif itu kata-katanya positif maksudnya. Contoh begini, dilarang membuang sampah. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu bukan dilarang membuang sampah, tapi membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Nah, ya seperti itu contohnya beberapa. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, nanti ada ya. Ini contoh. Kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab, tidak dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan, diganti dengan keyakinan kata-katanya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, keyakinan kelasnya berarti aku boleh disiplin, berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ini enggak ada, kira-kira ya SD ya, ini tentang keyakinan kesehatan. Itu beberapa peraturan dan keyakinan kelas sebetulnya di sini. Gunakan masker, berarti keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat, tapi saya lupa untuk mendokumentasikannya. Ya, jadi ada beberapa keyakinan kelas 4, yaitu saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman dan disiplin. Saya tuh nanti ada ya. Ini contoh. Kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab, tidak dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan, diganti dengan keyakinan kata-katanya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, keyakinan kelasnya berarti aku boleh disiplin, berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ini enggak ada, kira-kira ya SD ya, ini tentang keyakinan kesehatan. Itu beberapa peraturan dan keyakinan kelas bedanya di sini. Gunakan masker, berarti keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat, tapi saya lupa untuk mendokumentasikannya. Ya, jadi ada beberapa keyakinan kelas 4, yaitu saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman dan disiplin. Saya kemarin lupa untuk mendokumentasikan yang ini. Ada ice breaking lagi? Ya? Apa ada yang mau saya ice breaking? Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia tadi yang seperti saya sampaikan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Apa sih maksudnya kebutuhan dasar? Ketika melanggar itu mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebenarnya. Nah, contoh bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contoh, Pak Bowo, misalkan ada anak nakal karo temene, nganok lah ya. Itu apa dia karena mau bertahan hidup atau karena kesenangan atau karena penguasaan? Ini semuanya lima-limanya ini bisa masuk. Anak itu tadi punya 5 kebutuhan dasar. Saya kasih contoh ini. Ada Pak Dadang, ini kan guru kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya yang bernama Dimas. Dimas ini seringkali meminta jajan temannya dengan paksa. Dimas minta jajan temannya dengan paksa. Nah, kalau Anda jadi saya, ini apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira Dimas melakukan ini karena apa? Tadi ada 5 kebutuhan dasar ini. Karena apa Dimas sering jaluk jajan kancane? Ini contoh kasus ya, contoh. Kira-kira menurut Bu Ino karena apa Dimas sering jaluk jajan kancane? Oke. Bertahan hidup karena ngelih. Oke. Bertahan hidup. Kalau menurut Bu Rilo? Oh, menurut Bu Elo? Alasan bertahan hidup. Karena Bu Sinta? Kesenangan. Yo, bisa jadi dia senang karena nggak ada temennya. Kalau Bu sana?
bebas karena yang gede bebas kalau kancane jagoan kasih oke. Jadi semuanya memang itu bisa saja terjadi. Nah, bisa saja karena ia lapar jadinya bertahan hidup. Tadi kata Bu Rino, kan kita nggak tahu nih, kalau kita nggak tanya Dimas bisa netes menjaluk jajan kancane sih. Makanya jangan ujuk-ujuk kita langsung menghukum, tapi kita tanya dulu. Bisa jadi karena kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ning Dimas njaluk jajan, kok waduh karo duwene, kok akhirnya wong duwene ngomong Dimas, "Dong, kok bisa njaluk jajan kancane, Dong?" Nah, karena dia ingin rasa kasih sayangnya itu dari orang tua. Orang diperhatike. Cara nukut iki bocah butuh perhatian. Caper. Nah, ini alasan Dimas mungkin ini. Kasih sayang dan rasa diterima bisa jadi. Atau bisa jadi tadi kekuasaan. Main kancang-kancane wedi. Jagoan. Atau bisa jadi kebebasan, rasa bosan ya. Karena ibunya nggo jajan bosen terus. Atau yang terakhir bisa jadi karena kesentok dan kancane jengkel ya. Engko ning kancane nangis kan seneng, lucu kayak nangis. Ini berarti Dimas bisa saja memenuhi kelima kebutuhan tadi, bertahan hidup, kasih sayang dari orang tuanya mungkin, atau ingin menguasai kekuasaan, kebebasan dan kesenangan itu. Nah, sebagai seorang guru tadi dengan beberapa kasus yang tadi, kita diharapkan mempunyai 5 posisi kontrol dari kita. Ini teman-teman mungkin ini baru ya, 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah penghukum. Ini sering kita lakukan. Bu Sana sering posisi kontrol sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau Bu Sana sebagai teman dengan teman-teman ini seperti saya. Sebagai teman bisa, atau pemantau atau manajer. Kita akan bahas satu-satu. 5 posisi kontrol persekusi. Nah, ini. Di antara kelima itu yang paling cocok itu manajer seharusnya. Nah, contoh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, ini itu membuat alasan, ini gak pernah jelas kalau saya sebutkan. Ini motivasi guru ya, motivasi guru berbuat, berkata. Nah, hasilnya kalau menghardik, kalau kamu tidak melakukan saya akan titik-titik, hasilnya hanya akan memberontak dan mendendam siswa. Ya, ini kalau yang pengancam, penghukum. Kalau yang membuat rasa bersalah, misalkan ngomong, atau guru berceramah, oh ya didomong ini itu, nah, ceramah. Yuk tok, tapi kok ora dilakoni. Nah, kalau sebagai teman enak lagi, dong gimene. Nah, itu sebagai teman. Nah, tapi nanti akan ketergantungan siswa. Sebagai pemantau itu sebagai menghitung dan mengukur, misalkan apa konsekuensinya jika datang terlambat dan sebagainya. Ini nanti hasilnya itu menyesuaikan bila ada bapak ibu yang arah dawasi yo bocah klambine tok kake mani. Kowe ning ora dudukake wong esuk takon apa. Ning langkah Pak Bowo sing biasa ngawasi Pak Bowo, langkah Pak Bowo bebas mani. Nah, yang paling bagus posisi kontrol sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, apa yang kita yakini tadi keyakinan kelas, kamu kok bajunya dilepas, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Oh, disiplin Pak, didomongi halus-halusan. Nanti akan menguatkan karakter, nanti di sini ada. Nah, ini saya ada contoh keyakinan kelas sebentar ya, sekalian. Ini posisi kontrol dulu. Sebentar Bapak Ibu, kita lihat video ini untuk posisi kontrol. Kita yang termasuk bagaimana? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh posisi kontrol penghukum ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya Bu, enak ya, jangan ya. Nanti muridnya kalau sudah besar dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Kalau yang ini kira-kira posisi kontrol apa ya ini? Maaf sekali. Ya sudah, Masih lain bersalah. kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Apa sebagai Ibu teman? tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid berasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalau ini posisi teman biasanya Pak Bowo ya. Sampai ada tepuk Pak Bowo. Naren! Tapi bahaya juga kalau posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Aku Saya lupa bawa tas saya, Bu. Kamu malah menyalahkan Cindy, ibu sini kesini, Cindy. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. jangan ya Pak Bu, jangan. Kalau ini busana kayaknya posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir ya manajer, yang diharapkan kita semua bisa menguasai ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi
disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik rekan-rekan, tadi adalah beberapa tayangan yang mudah-mudahan dari tayangan itu kita bisa tahu kira-kira kita itu ada di posisi kontrol yang mana. Nah, ini yang terakhir ya, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi. Ini juga harus kita kuasai. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan seperti Naren tadi, agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Satu, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan restitusi ini. Menuntut untuk melihat ke dalam diri lagi, keyakinan apa sih tadi yang dilanggar, terus fokus pada karakter dan ada solusi. Nah, ini diharapkan kita itu bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ini ada video lagi, satu kali saja ya saya tayangkan ya, contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini ada kasus anak mencontek saat ulangan. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ketika anak mencontek saat ulangan. Nah, di sini kita cari solusi. Begini Bu Ella. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Murid yang mencontek saat ulangan. Sebenarnya ada contoh satu lagi tapi kita agak percepat. Tadi contoh segitiga restitusi. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ketika anak berbuat kesalahan, yaitu satu, menstabilkan identitas. Ditanyakan dulu, nggak apa-apa nak, emang manusia itu tempatnya salah dan dosa, kayak lagunya Oma Irama begitu kan. Stabilkan dulu. Setelah itu memvalidasi, menurut kamu itu salah atau tidak tindakan-tindakan itu. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan yang telah kamu lakukan apa? Nanti anak tahu sendiri, karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Nanti baru kira-kira kamu mau bagaimana solusinya. Jadi kesalahan itu dari diri anak sendiri itu akan menjadi kesadaran untuk tidak mengulangi. Tahapan
tahapan menstabilkan itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan identitas. Kalau memvalidasi tindakan adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti kita tadi sudah membahas kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar. Itu tahapan segitiga restitusi. Nah, dari pembahasan kita tadi ini, harapan kita adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman semua? Nggak ada. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini saya tarik kesimpulan ya, bahwa kita seorang guru diharapkan dapat menerapkan 6 konsep ini ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini diharapkan kita mulai dapat menerapkan ini: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar. Kita sudah tahu apa tadi posisi kontrol kita, diharapkan sebagai manajer. Dan dalam segitiga restitusi ini untuk mengatasi masalah yang ada di sekolahan. Jadi tidak langsung menyalahkan, tapi membuat segitiga restitusi tadi, yaitu tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tidak ada pertanyaan deh. Sudah cukup semua. Kalau sudah cukup, saya tutup pembahasannya sampai di sini. Terima kasih sudah menjadi peserta diseminasi pada siang kali ini, sudah menyempatkan waktu. Semoga kita dapat menerapkan disiplin positif, membuat budaya-budaya positif di sekolah kita. Ngoten nggih, teman-teman semua nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormat, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah dan menjadi referensi kebaikan untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam acara hari ini. Tidak lupa saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 18.